Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih dapat belajar firman-Mu. Engkau adalah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kami ke air yang tenang, ke dalam padang rumput yang hijau, dan Engkau adalah gembala yang setia. Tuhan Yesus, kami ingin menjadi seperti Engkau. Kami ingin menjadi gembala yang baik. Dalam firman ini Tuhan Yesus, tuntunlah kami dan bukalah hati kami agar kami dapat mengerti bagaimana cara kami untuk menjadi gembala yang baik. Untuk itu, kami serahkan semua pengajaran firman Tuhan itu agar Engkau dapat membimbing hamba dan juga untuk membuka hati dari jemaat-Mu agar dapat mengerti firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba akan mulai pengajaran ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Saudara, hari ini topiknya adalah bagaimana menjadi gembala yang baik. Sekalian ini menjadi pasal terakhir dari kitab 1 Petrus, jadi masih ada 2 video lagi, yaitu bagaimana menjadi gembala yang baik, memuliakan Tuhan di saat-saat susah. Habis itu saya, seperti yang saya janjikan, saya akan mengajarkan 3 pengajaran apologetika tentang mengapa manusia menderita. Oke, saudara, saya akan mulai. Pada masa penganiayaan, ini menuntut umat-umat Tuhan memiliki kepemimpinan rohani yang memadai. Jika penghakiman akan dimulai di rumah Tuhan, di dalam 1 Petrus 4 ayat 17, maka rumah Tuhan sebaiknya ditertibkan atau akan berantakan. Ini menjelaskan mengapa Petrus menulis pesan khusus ini kepada para pemimpin gereja untuk mendorong mereka melakukan pekerjaan mereka yang setia. Ibadah perjanjian baru di organisasi di bawah kepemimpinan penatua dan diaken, saudara. 1 Timotius 3, kata penatua dan penilik mengacu pada jabatan yang sama. Kisah para Rasul 20 ayat 28, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi penilik, untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara, kata penatua mengacu pada kedewasaan jemaat dan kata penilik pada tanggung jawab jabatan. Nah, selain itu, kata gembala adalah sebutan lain untuk jabatan yang sama ini. Karena itu, saudara, apa bedanya penatua, penilik, dan gembala? Itu sama, saudara. Oke. Pada gereja mula-mula, diaken diangkat dan dipilih oleh penatua sendiri. Jadi, diaken diangkat dan dipilih oleh penatua sendiri untuk membantu para penatua dalam pelayanan jemaat dan pelayanan meja, sehingga para penatua dapat konsentrasi dan fokus pada pelayan doa dan firman. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1, pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, jadi para penatua memanggil murid-murid dan berkumpul, kami tidak merasa puas karena kami telah melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, yaitu diaken, saudara, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman, saudara. Bagaimana menjadi gembala yang baik? Petrus menginginkan kepemimpinan di gereja-gereja lokal berada pada kondisi terbaiknya. Ketika ujian yang berapi-api datang, orang-orang percaya di gereja akan mengharapkan dorongan dan arahan dari para penatua mereka. Saudara, kualitas pribadi apa yang membuat seorang penatua berhasil? Kualitas apa yang membuat seorang gembala berhasil? Yang pertama, saudara, seorang gembala harus mempunyai hubungan pribadi dengan Kristus. Yang kedua, seorang gembala harus mempunyai kasih dan perhatian tulus terhadap domba-dombanya. Yang ketiga, seorang gembala harus mempunyai keinginan untuk menyenangkan Kristus saja. Itu adalah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang gembala. 1 Petrus 5 ayat 1-4. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga
akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang dinyatakan kelak, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, saudara. Saudara, pertama, Petrus tidak memperkenalkan dirinya dalam surat ini sebagai rasul atau murid pertama Tuhan Yesus sendiri atau sebagai pemimpin spiritual yang hebat, tetapi hanya sebagai teman penatua. Namun, dia menyebutkan suatu fakta bahwa dia secara pribadi telah menyaksikan penderitaan Kristus. Itu adalah hubungan pribadi dengan Yesus, saudara. Karena dia telah menyaksikan penderitaan Kristus dan ikut di dalamnya. Jadi saudara, kata Yunani yang diterjemahkan saksi memberikan kita kata bahasa Inggris martir. Kita pada umumnya berpikir tentang seorang martir hanya sebagai orang yang memberikan hidupnya untuk Kristus. Ya kan? Dan Petrus memang melakukan itu. Tetapi pada dasarnya, kata seorang martir adalah seorang saksi yang menceritakan apa yang telah dilihat dan didengarnya. Menarik untuk membaca 1 Petrus 5 dalam terang pengalaman pribadi Petrus dengan Yesus Kristus. 1 Petrus 5 ayat 1 membawa kita ke Getsemani, pengalaman Petrus dengan Yesus dan ke Kalvari. Kemuliaan yang akan dinyatakan mengingatkan kita pengalaman Petrus saat transfigurasi Kristus di Gunung Tabor. Nah saudara, penekanan dalam 1 Petrus 2 tentang gembala dan domba pasti mengingatkan Petrus akan pengajaran Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 dan nasihat Tuhan kepada Petrus di dalam 21, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Nah saudara, dalam hal ini Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 itu sangat menarik, karena itu saya akan membahasnya. Nah saudara, perhatikan baik-baik dalam 3 slide ke depan karena ini akan sangat penting dan sangat menarik sekali. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi?" Dalam kata ini adalah Tuhan Yesus memakai kata agape. "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi." Dan di sini Petrus memakai kata philo, yaitu kasih saudara engkau. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yang kedua, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Yesus pakai kata agape. Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi." Dalam kurung pakai kata philo, engkau. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau?" Kali ini Tuhan Yesus menurunkan standarnya memakai kata philo, mengasihi aku. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi," dalam kurung philo, engkau. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, apa artinya ini saudara? Saya mau bahas ini. Saudara, Tuhan tidak mencela atau memarahi Petrus karena penyangkalannya. Ya, kita tahu bahwa Petrus menyangkalannya, ya. Tetapi membantu Petrus melihat sampai akar penyebabnya, yaitu kesombongan Petrus dan merasa perasaan lebih baik daripada yang lain. Ya, lagi pula Petrus pernah menyombongkan diri bahwa, "Wah Tuhan Yesus, meskipun semua orang akan murtad karena Yesus, setidaknya aku tidak akan melakukannya." Karena itu dalam hal ini Yesus mengatakan kata yang pertama, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu?" Dan Petrus dalam restorasinya tidak berani mengatakan tentang, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih ilahi." Dia nggak berani.
Dia mengatakan bahwa aku mengasihimu dengan kata philo. Oke? Untuk mengungkapkan sepenuhnya kesombongan itu, Petrus mengenalinya di dalam dirinya. Ketiga pertanyaan itu tentu saja sesuai dengan 3 kali Petrus menyangkal dia. Oleh karena itu, dalam pernyataan pertamanya tentang kasih yang dikatakan Petrus kepadanya, Tuhan Yesus membuat perbandingan yang dibuat Petrus antara dirinya dengan murid-muridnya. Dalam jawabannya, Petrus tidak berbicara sepatah kata pun tentang mengasihi dia lebih dari murid-muridnya itu, meskipun Tuhan menanyakannya. Petrus memahami pertanyaan itu lebih tinggi. Ya. Petrus memahami pernyataan itu dengan baik. Dalam jawabannya dia tidak lagi memberikan pujian kepada diri sendiri. Ya Tuhan, saya bisa mengasihimu dengan kasih ilahi yang paling tinggi. Dia tidak berani mengatakan itu. Dia pakai kata philo. Dia menarik bagi kematahuannya. Adapun dirinya sendiri, dia tahu bahwa dia telah gagal dalam kasihnya kepadanya. Dan dia juga tahu bahwa Tuhan Yesus mengetahui hatinya. Dan bahwa dia kemudian melihat di dalam hatinya bahwa dia mencintainya. Dalam jawabannya, Petrus menggunakan kata yang lebih lemah untuk kasih daripada yang Tuhan gunakan dalam pertanyaannya, yaitu philo dan agape. Dalam pertanyaan tentang kasih Petrus, Tuhan menggunakan kasih untuk kata Yunani agape atau agapao yang menunjukkan kasih ilahi. Dia bertanya kepada Petrus apakah dia mencintainya dengan cinta tertinggi itu. Petrus menjawab dengan kata Yunani phileo, sebuah kata yang menunjukkan bentuk kasih yang lebih lemah. Ini adalah kasih yang digunakan di antara orang-orang yang memiliki arti keterikatan atau kasih sayang. Jadi dengan demikian Tuhan Yesus merestorasi agar Petrus merendahkan dirinya yang dia lakukan sebelumnya dengan kesombongan dan ternyata dia gagal untuk mencintai Tuhan dengan kasih ilahinya. Tetapi Tuhan menurunkan standarnya dengan mengatakan pada pertanyaan ketiga, apakah engkau mengasihi dalam kurung philia aku? Dan Petrus mengatakan, ya Tuhan. Nah saudara, peringatan dalam 1 Petrus 5 ayat 3 tentang memerintah atas orang-orang kudus mengingatkan kita akan pelajaran Kristus tentang kebesaran sejati dalam Lukas 22 ayat 24-30. Serta di lain waktu, dia mengajar murid-muridnya tentang kerendahan hati dan pelayanan. Ungkapan dalam 1 Petrus 5 ayat 5, berpakaianlah dalam kerendahan hati, membawa kita kembali ke ruang atas tempat Yesus membawa sebuah handuk dan membasuh kaki para murid-muridnya. Peringatan tentang setan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sejajar dengan perintahan Tuhan kepada Petrus bahwa setan akan mengayak dia dan para rasulnya. Petrus tidak mengindahkan peringatan itu dan dia akhirnya menyangkal Tuhannya 3 kali. Menarik untuk diperhatikan bahwa kata kerja membuat kamu sempurna di 1 Petrus 5 ayat 10 diterjemahkan untuk memperbaiki jalannya. Jadi ya, catatan tentang panggilan 4 nelayan ke dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Petrus menulis kata-kata ini, apa yang dia alami, hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, diilhami oleh Roh Allah dari pengalaman pribadinya dengan Yesus Kristus sendiri, karena dia memiliki hubungan yang vital dan bertumbuh dalam Kristus dan memungkinkan dia menjadi gembala, memungkinkan dia untuk melayani umat Allah secara efektif. Saudara, gembala sidang jemaat haruslah seorang yang berjalan dengan Tuhan dan bertumbuh dalam kehidupan rohaninya. Paulus menasihati Timotius muda, 1 Timotius 4:15, perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kata kemajuan di sini dalam bahasa aslinya ada perintis. Para penatua atau gembala harus terus bergerak ke bidang studi, saudara, prestasi dan pelayanan baru. Jika para pemimpin gereja tidak bergerak maju, maka gereja tidak akan maju. Saudara, ada sebuah gereja berkata, kami mencintai gembala kami, kata seorang anggota gereja yang baik kepada saya selama konferensi. Tetapi saudara, kami bosan dengan hal yang sama sepanjang waktu. Dia mengulangi dirinya sendiri dan sepertinya tidak tahu bahwa ada buku lain di dalam Alkitab selain Mazmur dan Amsal. Gembala perlu menjadi perintis rohani dan pindah ke wilayah baru agar dia dapat memimpin jemaatnya menuju berkat dan tantangan baru. Saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan pencobaan datang ke gereja sehingga orang-orang akan dipaksa
untuk bertumbuh dan menemukan kebenaran baru dan kesempatan baru. Tentu Petrus bertumbuh dalam pengalaman rohani saat dia menderita bagi Kristus di kota Yerusalem. Dia tidak sempurna sama sekali. Bahkan Paulus harus menegurnya sekali karena ketidakkonsistennya. Tetapi Petrus sudah diserahkan bagi Kristus dan mau mempelajari semua yang Tuhan sediakan baginya. Gambar kawanan domba sering digunakan dalam Alkitab dan sangat instruktif. Kita pernah menjadi domba yang tersesat, menggembala menuju kehancuran, tetapi Yesus Kristus, gembala yang baik, menemukan kami dan mengembalikan kami ke kandang. Saudara, domba adalah hewan yang bersih, tidak seperti anjing dan babi. Domba cenderung berkumpul bersama, dan umat Tuhan perlu bersama. Domba terkenal bodoh dan cenderung berkeliaran jika mereka tidak mengikuti gembalanya. Domba umumnya tidak berdaya dan membutuhkan gembala untuk melindungi mereka. Domba adalah hewan yang sangat berguna. Para gembala Yahudi menggembalakan domba mereka bukan untuk diambil dagingnya, tetapi untuk wool dan susu. Umat Allah juga harus berguna bagi Kristus dan tentunya harus mereproduksi diri sendiri agar mereka sendiri dapat membawa orang lain kepada Kristus. Domba digunakan untuk persembahan dan kita juga harus menjadi persembahan hidup dengan melakukan kehendak Allah. Petrus memperingatkan para gembala penatua tentang tanggung jawab yang diberikan Allah kepada mereka. Yaitu pertama, gembala harus memberi makan kawanan domba. Kata memberi makan berarti menggembalakan atau merawat. Gembala memiliki banyak tugas yang harus dilakukan dalam merawat dombanya. Pertama, dia harus melindungi domba dari pencuri dan perampok. Dan gembala harus melindungi umat Tuhan dari mereka yang ingin merusak kawanan kambing. Mereka cenderung untuk memecah belah, saudara. Kadang-kadang domba tidak suka bila gembalanya menegur atau memperingatkan mereka. Tetapi pelayanan ini adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Seorang gembala yang setia tidak hanya melindungi kawanannya, tetapi dia juga memimpin mereka dari padang rumput ke padang rumput sehingga mereka dapat diberi makan secara memadai. Gembala selalu berjalan di depan kawanannya dan mencari tanah agar tidak ada yang mengganggu kawanannya. Dia akan memeriksa ular, lubang, tanaman beracun, dan hewan berbahaya. Betapa pentingnya bagi para gembala untuk memimpin umatnya ke padang rumput yang hijau, yaitu firman Tuhan, sehingga mereka dapat menghidupi diri mereka sendiri dan bertumbuh. Kadang seorang gembala perlu mencari domba yang tersesat dan memberinya perhatian pribadi. Beberapa gembala saat ini hanya tertarik pada banyak orang, mereka tidak punya waktu untuk individu. Tuhan Yesus sendiri berkhotbah kepada banyak orang, tetapi dia meluangkan waktu untuk mengobrol dengan Nikodemus di dalam Yohanes 3, wanita di sumur Yohanes 4, dan orang lain yang memiliki kebutuhan rohani. Paulus melayani orang secara pribadi di Tesalonika dan sangat mengasihi mereka. Jika seekor domba terlalu memberontak, sang gembala mungkin harus mendisiplinkannya dengan cara tertentu. Jika seorang domba memiliki kebutuhan khusus, gembala dapat menggendongnya di samping hatinya. Di penghujung hari, gembala yang setia akan memeriksa setiap domba untuk melihat apakah perlu perhatian khusus. Dia akan mengurapi memar pada minyak penyembuhan dan menghilangkan semak dari wool. Seorang gembala yang baik akan mengenal setiap dombanya dengan namanya dan akan memahami sifat-sifat khusus dari masing-masing dombanya. Bukanlah hal yang mudah untuk menjadi gembala yang setia dari domba-domba Allah. Saudara, ini adalah tugas yang tidak pernah berakhir dan menuntut kekuatan supranatural Tuhan jika harus dilakukan dengan benar. Yang membuatnya semakin menantang adalah fakta bahwa kawanan itu bukan milik gembala. Itu milik Tuhan Yesus sendiri. Saya terkadang mendengar gembala berkata, di gereja saya. Saya tahu apa maksudnya, tetapi secara tegas itu adalah kawanan domba Allah yang dibeli oleh darah Tuhan Yesus, darah anaknya yang berharga. Kisah Para Rasul 20:28. Kita para gembala harus berhati-hati bagaimana kita melayani domba-domba Tuhan, saudara, karena suatu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan pelayanan kita. Tetapi domba juga suatu hari akan memberikan pertanggungjawaban terhadap bagaimana mereka telah menaati pemimpin rohani mereka. Sehingga baik gembala maupun domba memiliki tanggung jawab yang besar satu sama lain. Yang kedua, tugas gembala adalah melakukan pengawasan.
Kata penilik ya berarti pengawas, orang yang mengawasi untuk tujuan memimpin. Anda akan melihat bahwa gembala adalah di antara dan lebih. Nah, dan ini menimbulkan masalah jika domba tidak mengerti. Ya, gembala juga domba tapi juga pemimpin, saudara. Karena dia juga adalah salah satu domba. Gembala agung kita adalah Yesus Kristus. Gembala makanya adalah di antara anggota kawanan, tetapi karena dia dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin, gembala memimpin kawanannya. Beberapa orang mencoba menekankan hubungan antara dan menolak untuk mengikuti otoritas sang gembala. Yang lain ingin menempatkan gembala di atas tumpuan dan menjadikannya orang super yang tidak pernah bergaul dengan orang-orang. Saudara, gembala yang efektif membutuhkan kedua hubungan itu. Dia harus berada di antara rakyatnya sehingga dia bisa mengenal mereka, kebutuhan mereka, dan masalah mereka. Dan dia perlu mengatasi rakyatnya agar dia bisa memimpin mereka dan membantu mereka memecahkan masalah mereka. Tidak boleh ada pertentangan antara menggembalakan dan berkhotbah, karena keduanya adalah pelayanan seorang gembala yang setia. Pengkhotbah perlu menjadi gembala sehingga dia perlu menerapkan firman untuk kebutuhan orang-orangnya. Aplikasi, saudara. Gembala perlu menjadi seorang pengkhotbah sehingga dia memiliki otoritas ketika dia berbagi kebutuhan dan masalah mereka sehari-hari. Saudara, seorang gembala bukanlah seorang pengajar Alkitab yang setiap minggu menyampaikan pendalaman Alkitab. Beda, saudara. Dia adalah seorang gembala yang mengenal umatnya dan berusaha membantu mereka melalui firman. Menjadi pemimpin rohani kawanan ada bahayanya, dan Petrus menunjukkan beberapa dosa yang harus dihindari oleh para gembala. Pertama adalah kemalasan, saudara. Nah, di sini dikatakan bukan karena paksaan tetapi dengan sukarela. Jadi kalau dia karena paksaan, ya berarti dia malas, saudara. Pelayanannya tidak boleh menjadi pekerjaan yang harus dia lakukan. Ya, itu harus dia lakukan, melakukan kehendak Allah dari hatinya. Jika seorang gembala tidak memiliki hati nurani, pelayanannya adalah tempat yang baik untuk bermalas-malasan. Anggota gereja jarang bertanya apa yang dilakukan gembala mereka dengan waktunya. Dan dia dapat meminjam khotbah dari pengkhotbah lain dan menggunakan sebagai miliknya. Saya bertemu dengan seorang gembala yang menghabiskan sebagian besar waktunya di lapangan golf, saudara. Oke, jadi ada gembala, dia tiap hari main golf, ya kan? Kemudian saat dia khotbah hari Minggu, pada hari Sabtu dia mendengar rekaman dari pengkhotbah lain dan menggunakan khotbah mereka pada hari Minggu. Dia tampaknya lolos begitu saja. Tetapi apa yang dia katakan ketika dia bertemu dengan kepala gembala, itu Gembala Agung Tuhan Yesus? Di samping kemalasan, gembala juga harus berhati-hati terhadap ketamakan, saudara. Bukan untuk uang kotor, tetapi untuk pikiran yang siap sedia. Saudara, memang sangatlah tepat bagi gereja untuk membayar para gembala. Itu harus. Dan mereka harus membayarnya seadil mungkin. Tetapi mencari uang tidak boleh menjadi motivasi utama pelayanannya. Paulus menekankan hal ini dalam kualifikasinya sebagai seorang penatua, yaitu tidak serakah akan uang. Dia tidak boleh menjadi pecinta uang dan mengabdikan dirinya untuk mengejar uang. Karena situasi keluarga dan gereja, mungkin beberapa gembala harus melakukan pekerjaan sampingnya. Seperti Paulus adalah seorang pembuat tenda, jadi tidak ada aib dalam pelayanannya. Itu wajar, saudara. Tetapi secepat mungkin, para anggota gereja harus membebaskan gembala mereka dari pekerjaan sampingannya agar ia dapat membaktikan dirinya sepenuhnya untuk pelayanan firman. Gembala perlu berhati-hati agar tidak terlibat dalam skema menghasilkan uang yang menyimpangkan mereka dari pelayanan mereka. Tidak seorang pun yang bertugas sebagai tentara terlibat dalam urusan sipil. Dia hanya ingin menyenangkan komandannya. Ungkapan pikiran siap berarti pikiran yang bersemangat. Itu adalah kata yang sama yang digunakan Paulus dalam Roma 1 ayat 15. Aku sangat ingin memberitakan Injil, saudara. Itu adalah pikiran siap. Kehendaknya. Artinya kesediaan untuk melayani karena kesiapan dan keinginan dalam hati. Inilah perbedaan antara seorang gembala sejati dan gembala seorang upahan. Seorang upahan bekerja karena dia dibayar untuk itu, tetapi seorang gembala bekerja karena dia mencintai domba-dombanya dan memiliki hati yang berbakti kepada mereka. Tugas ketiga adalah menjadi teladan bagi kawanan. Kontrasnya antara kediktatoran dan kepemimpinan. Anda tidak bisa menggiring domba. Anda harus pergi sebelum mereka dan memimpin mereka.
Telah dikatakan dengan baik bahwa gereja membutuhkan pemimpin yang melayani dan pelayan yang memimpin. Seorang pemimpin Kristen berkata kepada saya, masalahnya hari ini kita memiliki terlalu banyak selebritas dan tidak cukup pelayan. Dengan menjadi teladan, gembala memecah kedagangan antara menjadi di antara domba dan memimpin domba. Orang bersedia mengikuti seorang pemimpin yang mempraktekkan apa yang dia khotbahkan dan memberi mereka contoh yang baik untuk ditiru. Saya tahu tentang sebuah gereja yang terus-menerus mengalami masalah keuangan dan tidak ada yang mengerti mengapa. Setelah gembala pergi, diketahui bahwa dia sendiri tidak berkontribusi pada pekerjaan gereja, tetapi berkhotbah menyuruh orang lain untuk berkontribusi. Kita tidak bisa memimpin orang di mana kita belum menjadi diri kita sendiri. Petrus tidak mengubah gambaran itu ketika dia menyebut gereja sebagai warisan Allah. Umat Allah tentu saja miliknya yang tak ternilai harganya. Kata ini berarti dipilih dengan undian seperti pembagian tanah, saudara. Jadi setiap gembala memiliki kawanannya sendiri untuk diurus. Tetapi semua domba itu termasuk dalam satu kawanan di mana Yesus Kristus adalah gembala utamanya. Tuhan Yesus menugaskan para pekerjaannya ke tempat-tempat yang dia pilih. Dan kita semua harus tunduk kepadanya. Tidak ada persaingan dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, tidak ada persaingan dalam pekerjaan Tuhan ketika Anda melayani dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu, tidak seorang pun harus bertindak penting dan berkuasa atas umat Allah. Gembala harus menjadi pengawas untuk hal ini dan bukan Tuhan. Dan yang terakhir adalah gembala harus mempunyai keinginan untuk menyenangkan Kristus saja. Karena ini adalah surat pengharapan, Petrus sekali lagi menyampaikan janji kedatangan Tuhan kembali. Kedatangannya merupakan dorongan dalam penderitaan dan motivasi untuk pelayanan yang setia. Jika seorang gembala melayani untuk menyenangkan dirinya sendiri, saudara, atau menyenangkan orang lain, dia akan mengalami pelayanan yang mengecewakan dan sulit. Pasti sulit untuk membuat semua orang berbahagia, kata seorang pengunjung kepada saya setelah kebaktian gereja. Aku bahkan tidak berusaha membuat mereka bahagia, jawabku dengan sambil tersenyum. Saya mencoba hanya untuk menyenangkan Tuhan Yesus dan saya membiarkan Tuhan Yesus untuk mengurus sisanya. Yesus Kristus adalah gembala yang baik yang mati untuk domba-dombanya, gembala agung yang hidup untuk domba-dombanya, dan gembala utama yang datang untuk domba-dombanya. Karena itu seorang gembala harus hidup untuk menyenangkan hanya Kristus saja. Sebagai kepala gembala, hanya dia yang dapat menilai pelayanan seseorang dan memberinya upah yang pantas. Beberapa orang tampaknya menjadi yang pertama mungkin untuk menjadi yang terakhir ketika Tuhan Yesus memeriksa pelayanan setiap orang. Saudara, ada beberapa jenis mahkota pada zaman itu. Yang disebut Petrus adalah mahkota atlet, biasanya rangkaian daun bunga, yaitu laurel yang cepat memudar. Mahkota gembala yang setia adalah mahkota kemuliaan. Hadiah sempurna untuk warisan yang tidak pernah pudar, saudara. Hari ini, seorang pelayan Kristen mungkin ada bekerja untuk berbagai upah. Beberapa pelayan akan bekerja keras untuk membangun kerajaan yang pribadi. Yang lain berusaha untuk mendapatkan tepuk tangan dari laki-laki dan pria lain. Yang lain berusaha mencari promosi dalam denominasi mereka. Semua hal ini akan memudar pada suatu hari nanti. Satu-satunya hadiah yang harus kita perjuangkan adalah tepuk tangan dari Gembala Agung, yaitu bagus sekali dari Juru Selamat dan mahkota kemuliaan yang tidak akan pudar yang menyertainya. Saudara, betapa senangnya menempatkan mahkota itu di bawah kakinya dan mengakui bahwa semua yang kita lakukan adalah karena kasih karunia dan kuasanya. Kita tidak akan menginginkan kemuliaan pribadi, saudara, ketika kita melihat Yesus Kristus muka dengan muka. Saudara, sebagai penutup, segala sesuatu di gereja lokal naik atau turun itu karena kepemimpinan. Tidak peduli seberapa besar dan kecil persekutuan itu, para pemimpinnya haruslah seorang Kristen, yaitu masing-masing harus memiliki hubungan pribadi yang penting dengan Yesus Kristus. Yang kedua, mereka harus mempunyai perhatian yang penuh kasih kepada umatnya dan keinginan yang nyata untuk menyenangkan Yesus Kristus saja. Kita memimpin dengan melayani dan kita melayani dengan penderitaan. Inilah cara Tuhan Yesus melakukannya dan inilah satu-satunya cara yang benar-benar memuliakan Dia. Saudara, terpujilah nama Tuhan Yesus, Sang Gembala yang agung.
Demikian firman Tuhan, saudara. Minggu depan kita akan tutup surat 1 Petrus dengan tema memuliakan Tuhan di saat yang susah. Setelah itu saya akan memberikan 3 pengajaran apologetika. Tuhan Yesus memberkati.